Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan K1 izin untuk memaparkan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Aprilia Indah Pangestu dan teman saya yang lain ada Tripuji Hastuti, Norma Santi, Emma Suci Pratiwi, Alifa Jauza, dan Nindya Pramudianti. Hal-hal yang akan kami bahas dalam pemaparan kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam pendahuluan, pertama berisi latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis di era ini. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercipta melalui pengembangan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Pada dasarnya, SDM dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu usaha peningkatan kinerja perusahaan untuk menjaga eksistensinya, dan perusahaan akan mengupayakan hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu dalam mewujudkan tujuan suatu perusahaan. Sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada pemanfaatannya secara optimal, namun juga pada pengembangan, perlakuan, serta estafet penggantinya. Maka untuk meningkatkan efisiensi kerja sumber daya manusia, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi. Menurut Al-Masdi tahun 2006, sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan karya manusia yang masih tersimpan di dalam dirinya yang perlu digali dan dibina, serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika kita mampu membantu sumber daya manusia yang ada pada perusahaan dalam proses pengembangan segala potensi dalam diri mereka, maka dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Menurut Schuler, Dowling, Smart, dan Haber tahun 1992, manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi, serta kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, jika manajemen sumber daya manusia tidak efektif, maka dapat menjadi hambatan utama dalam memuaskan pekerja dan keberhasilan organisasi. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka perlu dilakukannya pengembangan sumber daya manusia. Masih dalam latar belakang, pengembangan adalah aktivitas yang membantu dalam merencanakan kegiatan untuk meningkatkan pengembangan diri secara maksimal. Menurut Mangkunegoro tahun 2008 halaman 77, pengembangan SDM bagi karyawan adalah suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja sekarang, serta sebagai upaya menyiapkan diri untuk tanggung jawab di masa yang akan datang. Tujuan utama dari proses pengembangan SDM adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dalam mengemban jabatan. Untuk memaksimalkan kualitas SDM yang ada diperlukan strategi pengembangan berupa pelatihan. Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelaksanaan pengembangan dan pelatihan SDM didasarkan atas metode-metode yang diterapkan oleh organisasi. Keberhasilan penerapan pengembangan dan pelatihan SDM bergantung pada ketetapan organisasi dalam memilih metode-metode tersebut. Kinerja merupakan kegiatan pengolahan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja organisasi, menurut Sinambela tahun 2012. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu untuk meningkatkan kinerja para karyawannya, seperti melakukan pengembangan terhadap SDM organisasi. Salah satu bentuk pengembangan tersebut yaitu berupa pelatihan. Jika setelah dilakukan pengembangan dan pelatihan SDM, kinerja karyawan menjadi lebih baik, tentunya akan membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi pula.
Sebagai perusahaan konsumsi terkemuka di Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk saat ini tetap dapat mempertahankan kinerja usahanya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, yang saat ini melanda seluruh penjuru dunia dan memberikan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian, kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap stabil dan cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan penjualan sebesar 2,01%. Data tersebut berdasarkan dari laporan keuangan per 30 Juni 2020. Kenaikan penjualan tersebut didominasi oleh produk bumbu masak serta mie instan. Masyarakat cenderung memilih untuk memasak sendiri dan mengolah makanan instan di rumah selama pandemi ini. Selain kenaikan penjualan dalam negeri, ekspor produk yang dihasilkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga meningkat sebesar 20%, dengan 12% diantaranya adalah kontribusi mie instan. Kenaikan penjualan Kenaikan penjualan PT Indofood Sukses Makmur Tbk terlebih di masa pandemi COVID-19 ini tentu tidak terlepas dari kontribusi karyawan untuk perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu beradaptasi secara cepat dengan keadaan sehingga kinerjanya tetap menunjukkan kenaikan di tengah perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami penurunan. Kenaikan ini tentu saja tidak terlepas dari program pengembangan dan pelatihan yang diterapkan dalam perusahaan, sehingga memiliki pengaruh terhadap kinerjanya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini berkaitan dengan strategi pengembangan dan pelatihan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk serta pengaruh strategi pengembangan dan pelatihan SDM terhadap kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bagian pendahuluan yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh strategi pengembangan sumber daya tersebut terhadap kinerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuannya juga terdiri dari dua hal, yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dampak strategi pengembangan SDM tersebut terhadap kinerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian manfaat, di mana terdiri dari manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritisnya terdiri dari yang pertama dapat digunakan sebagai tambahan teori yang telah ada mengenai perkembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam menambah wawasan dan wacana kepustakaan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Kemudian untuk manfaat praktis itu terdiri dari yang pertama, untuk memberikan gambaran terkait strategi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang kedua adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh strategi pengembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, sebab yang selanjutnya itu adalah tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas tentang kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen itu menurut Harvard pada tahun 1996. Kemudian, menurut Cornelius pada tahun 2007, kinerja perusahaan itu merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja itu merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kemudian menurut Kaplan dan Norton pada tahun 1996, terdapat 4 perspektif dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, yaitu perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah kinerja karyawan. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi pekerjaan tertentu atas aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu menurut Sudarmoto tahun 2014 halaman 8. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2006 halaman 94, kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ini menurut Shimamura tahun 1997 yaitu faktor dalam diri karyawan, faktor internal, dan faktor dari luar karyawan atau faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor fisik dan faktor psikis. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia.
Menurut Handoko tahun 1996 halaman 104 mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas atau lebih luas dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan, kemampuan, sifat, sikap, dan sifat-sifat kepribadian sebagai upaya untuk persiapan para karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di waktu yang akan datang. Pengembangan sumber daya manusia ini merupakan fungsi MSDM yang terdiri dari pelatihan dan pengembangan yang diawali dengan orientasi atau sosial dan diikuti oleh perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kerja karyawan. Menurut Hasibuan tahun 2010 halaman 83 terdapat beberapa indikator pengembangan karyawan seperti prestasi kerja karyawan, kedisiplinan karyawan, absensi karyawan, tingkat kerusakan produksi alat dan mesin, tingkat kecelakaan karyawan, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu, tingkat kerjasama prakarya karyawan, dan tingkat upah insentif karyawan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan keputusan manajer. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Pelatihan dapat dilakukan pada semua tingkatan dalam organisasi. Menurut Gary Dessler tahun 2015 halaman 284 mendefinisikan pelatihan sebagai proses mengajarkan keterampilan kepada pegawai baru ataupun pegawai yang sudah lama bekerja, di mana keterampilan yang diajarkan merupakan keterampilan dasar yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Pelatihan ini sangat penting bagi sebuah organisasi, mengingat tujuan dari adanya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Fatima tahun 2013 halaman 4 mengemukakan ada beberapa indikator yang digunakan dalam sistem pelatihan. Yang pertama, sasaran atau perencanaan sistem. Yang kedua, ketepatan sistem. Yang ketiga, materi sistem pelatihan. Menurut Nota Mojo tahun 2009 halaman 23 mengemukakan pelatihan dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, pelatihan di luar tugas atau off the job training, dan yang kedua adalah pelatihan di dalam tugas atau on the job training. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mempelajari 10 artikel jurnal yang berkaitan dengan pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, serta artikel jurnal lainnya pada penelitian jenis namun pada perusahaan yang berbeda. Kemudian, studi literatur yang kami gunakan yang pertama berjudul Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Bitung. Penulisnya yaitu Dini M. Arubares bin Hartewel, Roslin Tuli Jopi Jori tahun 2018. Judul yang kedua yaitu korelasi antara pengembangan sumber daya manusia dan proses motivasi dengan kinerja karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Unit Tangerang. Penulisnya yaitu Laude Muhammad Nafsahu tahun 2017. Judul yang ketiga adalah Analisis PT Indofood CBP Sukses Makmur, penulis Nerissa Arfiana tahun 2014. Selanjutnya yang keempat ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Cabang Jambi, penulis Budi Dharma tahun 2020. Selanjutnya yang kelima ada pengaruh pengawasan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Pekanbaru, penulis Rara Saraswati tahun 2015. Selanjutnya yang keenam, ada pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Indofood Fritolai Makmur Tbk Cabang Medan, penulis Humairas Betty, MC Hombing, dan Rehulina Milala tahun 2020. Selanjutnya yang ketujuh, ada pengembangan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja karyawan pada PT Hajrat Abadi Manado, penulis Lutfia Dipang tahun 2013. Yang kedelapan,
Ada pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Astra International Tbk, penulis Ira Mutia Pratiwi, Fatma Anisanur, Lilis Situmorang, dan Suardin Telaum Banua tahun 2019. Selanjutnya yang ke-9, ada pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Cabang Binjai, penulis Christopher Giovanni Tarigan dan M. Arif Nasution tahun 2014. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai PT Indojaya Agrinusa, penulis Maludin Panjaitan tahun 2017. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Aru Perez et al. Tahun 2018 dalam penelitiannya di PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Bitung menyatakan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Bitung berupa pembelajaran melalui pelatihan atau training setiap bulan. Metode pelatihan yang dilakukan berupa on-the-job training dan off-the-job training. Jenis penelitian yang dilakukan dalam PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Bitung meliputi yang pertama, pelatihan gugus kendali mutu yang bersangkutan dalam bidang pemasaran, produksi, dan beberapa bidang pokok serupa. 2. Refreshing ISO yang menyangkut bidang produksi. Dan yang ketiga, refreshing sistem jaminan halal yang menyangkut bidang kepemimpinan. Selanjutnya, Nafsahu tahun 2017 melakukan penelitian di PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Unit Tangerang yang mendapati hasil bahwa pengembangan SDM dan proses motivasi kerja memiliki hubungan sangat kuat terhadap kinerja karyawan. Pengembangan SDM mencakup proses peningkatan produktivitas kerja, proses efisiensi kerja, peningkatan efektivitas, kesempatan akhir, dan kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan. Kinerja karyawan tersebut tentu berhubungan langsung terhadap kinerja perusahaan. Menurut Arviana tahun 2014 yang melalui analisisnya di PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk menyatakan beberapa hal yang dilakukan dalam upaya pengembangan SDM, antara lain yang pertama, fokus pada pengembangan kompetensi teknis, yang kedua pada level yang lebih tinggi, karyawan dibekali dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, yang ketiga tersedianya fasilitas pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran, yang keempat membekali karyawan dengan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, lalu yang terakhir, training dilaksanakan oleh trainer internal atau konsultan kompeten dengan tujuan memperluas pengetahuan serta terus memperbarui teknik pelatihan. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Siombing dan Milala pada tahun 2020 dalam penelitiannya di PT Indofood Fritolai Makmur Tbk Cabang Medan menyatakan bahwa pelatihan yang diadakan perusahaan itu berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Demikian pula dengan motivasi yang juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Penelitian itu dilakukan pada PT Indofood Fritolai Makmur Tbk Cabang Medan dengan populasi sebanyak 115 tenaga kerja serta berdasarkan rumus Rovin. Kemudian jumlah sampel penelitiannya sebanyak 89 orang. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan pertanyaan menyangkut pelatihan dan motivasi kerja dalam perusahaan melalui kuesioner. Hasil pembahasan yang selanjutnya adalah menurut Darman tahun 2020 dalam penelitiannya di PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Cabang Jambi menyatakan bahwa motivasi kerja terhadap karyawan memberikan pengaruh signifikan terhadap karyawan di PT tersebut. Kesimpulan didapat dari pengumpulan data primer dengan menyebarkan kuesioner pada PT Indofood JBP Sukses Makmur Cabang Jambi. Selanjutnya didukung data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan dokumen pegawai, dokumen kerja, serta dokumen lain dari perusahaan terkait. Kemudian penelitian selanjutnya adalah menurut Saraswati tahun 2015 dengan penelitian di PT Indofood JBP Sukses Makmur TBP Cabang Pekanbaru memberikan kesimpulan bahwa pengawasan dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT tersebut. Pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan karyawan telah mampu memberikan pengawasan baik terhadap sesama pekerja maupun terhadap atasan, dan standar pekerjaan juga diperhatikan dengan baik. Selanjutnya lingkungan kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena lingkungan kerja yang bersih memberikan kenyamanan sehingga meningkatkan
gairah kerja dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan beberapa artikel jurnal yang kami jadikan acuan dalam penelitian ini, akhirnya kami menyimpulkan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan beberapa strategi yang dapat diterapkan secara fisik ataupun non-fisik. Pengembangan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu fokus pada pengembangan kompetensi teknis. Yang kedua, pada level yang lebih tinggi, karyawan dibekali dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Yang ketiga, tersedianya fasilitas penelitian untuk mendukung proses pengembangan, di mana metode yang dilaksanakan menggunakan metode off-the-job training dan on-the-job training. Yang keempat, pelatihan gugus kendali mutu yang berkaitan dengan bidang pemasaran, produksi, dan beberapa bidang produk serupa. Yang kelima, pelatihan refreshing ISO 22000-2005 yang menyangkut bidang produksi. Kemudian yang keenam, pelatihan refreshing jaminan halal yang berkaitan dengan bidang kepemimpinan. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia mencangkup proses peningkatan produktivitas kerja, proses efektivitas kerja, peningkatan efektivitas, kesempatan karir, dan kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan. Yang kedelapan yaitu membekali karyawan dengan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang sembilan atau yang terakhir yaitu proses training yang dilaksanakan oleh training internal ataupun konsultan kompeten dengan tujuan memperluas pengetahuan serta terus memperbarui teknik pelatihan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil kelompok kami, jadi pada intinya kami menyimpulkan bahwa perilaku SDM memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja pegawai. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah kinerja yang baik, suatu perusahaan perlu membentuk perilaku SDM dengan tatanan atau rencana yang mengarahkan perusahaan kepada pencapaian yang maksimal. Seperti yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Mereka melakukan perencanaan atau menerapkan strategi yang mampu mengarahkan perusahaan mencapai taraf efektif dan efisien, di mana strategi yang diterapkan tersebut mampu mempengaruhi SDM mereka baik secara fisik maupun non-fisik. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.